Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab, hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Masih membahas tentang masalah mimpi. Adab-adab ketika kita bermimpi baik. Yang ke-12, adabnya lagi adalah mengetahui keutamaan dari mimpi yang baik. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshiratu. Qalu wa mal mubashshiratu? Qala ar-ru'ya as-salihatu. Ar-ru'ya as-salihatu. Ar-ru'ya as-salihatu yaraha ar-rajulu an tura lahu. Riwayat Imam Ahmad. Yang artinya, kata Nabi, tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasysyirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-mubasysyirat? Nabi menjawab, yang dimaksud dengan al-mubasysyirat itu adalah mimpi baik yang dilihat oleh seorang, atau mimpi yang baik oleh yang dilihat untuknya. Jadi seseorang yang baik melihat mimpinya atau dilihatkan orang itu di dalam mimpinya. Itu adalah salah satu al-mubasysyirat. Mubasysyirat itu bahasa katanya kabar gembira. Kabar gembira. Nah, para nabi sudah tidak ada. Lalu bagaimana kabar gembira itu datang kepada nabi? Nah, sekarang nabi tidak ada. Para orang-orang yang saleh, orang-orang baik, mereka akan tetap mendapatkan kabar gembira itu melewati mimpi-mimpi yang baik ketika mereka tidur. Nah, itu salah satu tanda orang baik, dia mimpinya juga akan baik. Maka beruntunglah orang-orang yang suka bermimpi baik. Mimpi baik. Karena di situ Allah memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Allah memandang orang itu dengan pandangan yang baik. Nah, mimpi baik. Faedah. Mimpi yang paling baik itu adalah pada saat waktu orang salat tahajud. Itu paling baiknya mimpi. Waktunya itu nah. Jadi mimpi itu di sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang kedua, antara jam 1 ya, jam 12 ke atas sampai jam 3 itu mimpi yang baik. Atau bisa dikatakan dari jam 1 sampai mendekati sahur. Nah, itu waktu baik ketika seseorang itu bermimpi dalam tidurnya. Paling baiknya mimpi adalah seseorang yang melihat di dalam mimpinya itu pada saat waktu tahajud, yakni sepertiga malam terakhir. Jam 1, jam 2 sampai mendekati sahur. Apabila seseorang tidur waktu itu lalu dia bermimpi baik, Masya Allah, itu mimpi tadi bisa jadi kenyataan. Yang baik itu bisa menjadi kenyataan. Kenapa? Di waktu tahajud tadi jam 1 sampai mendekati subuh itu adalah waktu yang paling baik.
seorang bermimpi yang bisa jadi kenyataan mimpinya itu adalah karena pada umumnya waktu tersebut jiwanya seseorang dalam keadaan tenang, dalam keadaan betul-betul tenang dan dalam keadaan betul-betul hening. Nah, biasanya jam 1 ke atas itu sudah hening, sudah hening. Jam 1, jam 2 itu waktu heningnya suasana alam, tenangnya seluruh orang-orang, karena orang-orang kebanyakan malam hari itu tidur tenang. Nah, tidak tercampur dengan hiruk pikuk daripada huru-hara dunia. Begitu juga tidak tercampur dengan orang-orang yang sibuk dengan keduniaan, karena malam hari itu waktu yang tenang. Yang kedua, karena lambung dalam keadaan kosong. Di malam hari itu lambung dalam keadaan kosong. Nah, makanya sebagian orang menyarankan kalau bisa makan itu tidak ada di malam hari. Para ahli kedokteran menyarankan makan malam itu kalau bisa jangan lewat jam 7 malam. Kalau sudah lewat jam 7 malam jangan lagi makan. Nah, terutama orang-orang yang sudah umurnya agak tuaan itu tidak baik makan lewat jam 7 malam. Jadi kalau mau makan ya sebelum itu. Apalagi sebelum tidur makan dulu kenyang-kenyang perutnya, habis itu langsung tidur, blak, ini kacau. Nah, jadi kalau mau makan malam sebaiknya sebelum jam 7 malam. Ya Buya berapa kali sudah dalam sebulan ini studi banding kemana-mana, Buya sudah studi banding ke pesantren. Kamu tahu di pesantren-pesantren yang Buya kunjungi itu bayarnya kurang lebih sama kita, tapi mereka makan dalam sehari itu cuma 2 kali. Makan cuma 2 kali. Pagi kurang lebih jam 7 begini baru makan mereka. Lalu sore, siang nggak ada makan, malam nggak ada makan. Buya tanya itu, Buya kemarin ke Jawa, datangin pesantren, berapa kali makan sini Pak Yai? Berapa kali makan Gus di sini? 2 kali. 2 kali. Pagi sama sore hari. Malam nggak ada makan ya. Bayarnya berapa? Sama dengan kita. Sama dengan kita. Abuya saja dikasih makan 3 kali sehari waktu itu karena Abuya tamu, diberikan kamar khusus. Waktu Naila daurah di sana, pesantren kilat. Abuya dikasih kamar khusus, tempat khusus, semuanya khusus. Makan 3 kali. Tapi Abuya tanya Naila berapa kali makan kamu di sini? 2 kali Abi. 2 kali. Iya. Dalam sehari. Nah, itu. Dulu Abuya belajar di Ampel. Hafal Quran tahun 97 98. Itu juga 2 kali makan dalam sehari. 2 kali makan dalam sehari. Makan pagi jam 7 gini, selesai murajaah, selesai nyetar hafalan Quran jam 7, kemudian kembali makan. Setelah makan sudah ikut belajar. Siang nggak ada makan. Kapan makannya? Habis asar. Setelah salat asar baru kita makan semua. Setelah kita makan habis asar, malam nggak ada makan lagi. Malam nggak ada makan. Nah, bayangkan itu. Kamu berapa kali sini makan? 3. Mana ada 3? 5 kali. Subuh pagi nih jam 7 makan 1. Nanti jam 10 selesai belajar makan lagi 2. Habis zuhur makan lagi 3. Habis asar makan lagi 4. Malam lagi bisa makan lagi. Nanti sebelum tidur lagi makan lagi.
6 kali dalam sehari. Makanya susah pintar. Katsirul akli, kebanyakan makan. Itu kebanyakan makan itu menyebabkan orang bodoh. Itu aja, orang yang banyak makan biasanya otaknya lemah, bodoh dia. Tapi dengan perut kosong, orang itu biasanya lebih cerdas. Kamu cari saja manakib-manakib para ulama, tahu manakibnya, riwayat hidup para ulama. Mereka waktu belajar itu banyak mengosongkan perut mereka. Makanya sebaiknya tidak makan malam. Sebaiknya jangan makan malam. Kalaupun juga makan malam, sebaiknya itu tidak lewat dari jam 7 malam. Itu para dokter menyarankan demikian. Nah, jadi waktu yang baik dalam mimpi itu adalah ketika sepertiga malam. Nah, alasannya tadi yang pertama tenang, kemudian hening suasananya, dan begitu juga orang yang tidur biasa lambungnya kosong. Karena jika lambung seseorang itu penuh dengan makanan, maka akan menyebabkan naiknya uap yang dapat mencegah untuk bermimpi baik. Jadi kalau orang perut kenyang itu ketika tidur ya tadi kayak kebo. Tahu kebo nggak? Kalau sudah perutnya kenyang kayak kebo tidurnya. Sehingga susah untuk bermimpi baik. Kemudian juga dikarenakan waktu tahajud merupakan waktu turunnya para malaikat. Jadi waktu tahajud itu para malaikat turun. Disitulah mimpinya seseorang yang baik bercampur dengan hiruk pikuk para malaikat yang lalu lalang di malam hari. Para malaikat tidak pernah berbuat jahat. Sehingga ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, "Wahai Tuan Guru, kenapa di pagi hari begini? Kenapa pagi hari itu biasanya hawanya segar, udaranya segar, sejuk, adem, tenang?" Sang kiai ini, sang Tuan Guru menjawab, karena waktu pagi belum tercampur dengan nafas-nafasnya orang-orang munafik. Belum tercampur hawa udara itu dengan nafas-nafasnya orang yang munafik, orang-orang yang fasik. Belum. Tapi ketika sudah di pagi hari naik dikit, sudah bercampur tuh nafas-nafas orang yang kepingin berbuat jahat, ahli maksiat, sehingga udaranya sudah mulai kotor di siang hari. La ilaha illallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Asdaqur ru'ya bil ashari." Paling baiknya mimpi itu kata Nabi adalah di waktu sahur, yakni sepertiga malam terakhir. Asdaqur ru'ya bil ashari. Paling baiknya mimpi adalah orang yang mimpi di malam hari di sepertiga akhir malam. La ilaha illallah. Nah, itu ya faedah-faedah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abul Fida, Al-Imam Abu Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin.
Dari Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Hammad bin Salamah bin Sulaiman bin Mughirah dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul launi ka'anna araqatul lu'lu'u, ka'anna araqatul al-lu'lu'u, idza masya takaffa'a wa ma masastu hariran wala dibajan alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu miskan wala ambaran atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kulit yang cerah. Kulitnya cerah, azharul laun. Bahasa zaman sekarang apa namanya? Gelawi. Nabi itu juga tidak terlalu putih pucat, tidak juga hitam, tapi agak putih namun agak ke warna ke warna coklat dikit. Tidak putih nang kayak orang Cina ke apa, enggak. Putih tapi agak sedikit ke warna coklat. Dan itu paling bagusnya kulit ya. Seperti itu. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik, seolah-olah kalau beliau berkeringat, keringat itu seperti mutiara. Mutiara di keningnya Nabi ada keringat, indah dilihat. Jadi kalau memang orang itu glowing, orang itu bersih kulitnya, kalau dia berkeringat itu semakin indah terlihat. Nah, apalagi keringatnya Nabi harum. Dan jikalau beliau berjalan, maka beliau berjalan itu condong agak ke depan. Jadi badan beliau itu agak ke depan gini. Nah. Tapi bukan kayak orang nunduk, agak ke depan. Kemudian beliau tuh jalan tuh kayak orang turun dari tangga. Bagaimana kalau orang turun dari tangga begitu? Nah, pegangan tangga, agak nunggu ke depan. Tapi kalau orang naik tangga, capek, betungak dia. Tahu betungak? Atau orang Banjar betungak. Tapi kalau orang turun tangga, biasanya badannya agak ke depan. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh sutra atau beludruk yang lebih lembut daripada tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat lembut telapak tangannya Nabi. Sutra itu mahal. Wallahu alam benar atau tidaknya, ada yang mengatakan bahwa kain sarung Samarinda yang asli itu bisa dilipat-lipat. Itu kan sutra yang asli itu. Kalau yang 100% itu ada yang sutra, tapi laki-laki nggak boleh pakai sutra. Kecuali sutranya itu 50% sutra, 50% selain kain sutra itu boleh. Atau laki-laki boleh memakai kain sutra 100% apabila seseorang laki-laki itu punya penyakit seperti penyakit gatal, itu boleh pakai kain sutra 100%. Yang sangkadian itu boleh pakai kain sutra untuk pengobatan. Atau di dalam peperangan boleh pakai kain sutra laki-laki. Kenapa? Karena kain sutra itu kalau kena pisau dia akan, apa bahasa kitanya itu, biar orang Banjar itu terdingsir, terpeleset. Nah, jadi kalau kena pisau itu dia akan licin pisau tadi, pedang. Jadi kalau kena ke badan peleset dia. Nah, tapi kalau perempuan boleh pakai kain sutra 100%. Tapi laki-laki ada syarat-syarat tertentu.
kalau ingin pakai kain sutra. Nah, itu kain sutra, sarung Samarinda yang asli, wallah alam benar atau tidaknya. Itu dilipat-lipat kain sutra tadi, sarung Samarinda yang asli, yang sutra 100% dilipat-lipat, itu bisa dimasukkan ke dalam korek, tahu korek? Kotak korek api. Bisa jadi kecil segini. Kenapa? Kain sutra asli. Nah, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang mahal atau buludru, masuk kain sutra ya, atau apa saja yang lebih lembut daripada telapak tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga aku tidak pernah mencium minyak harum yang paling mahal, yang paling bagus di dunia ini, baik itu minyak harum misik atau minyak harum dari ambar, yang melebihi harumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita punya harum sangat luar biasa harumnya. Minyak harum apa yang paling mahal? Abu ya kemarin beli minyak harum di Ampel, ziarah ke Ampel, cuman segini nih, botol berapa, 10 gram atau apa, 1 gramnya 1 milinya itu 10.000, cuman dapat 3 botol hampir 200.000. Kata beliau mahal juga minyak harum. Pas Abu ya pakai enggak, tapi harum juga baunya, padahal di gudangnya minyak harum itu di Ampel, mulai zaman dulu Abu ya di situ. Mulai waktu sekolah di Ampel tahun 97 itu langganan Abu ya tempat itu. Pas Abu ya beli bawa pulang, enggak tapi harum, bukan enggak tapi harum, artinya belum cocok dengan apa yang Abu ya suka. Karena dulu Abu ya pakai Internet Stella. Itu zaman dulu Internet Stella minyak harum. Boleh tanya, ada Internet Stella Habib? Katanya tidak ada jual lagi katanya. Internet men saja, man atau men ya. Internet laki-laki yang ada. Nah, itu Stella nggak jual lagi. Minyak harum. Itu sampai ada yang harganya jutaan itu. Jutaan. Sangat mahal sekali minyak harum tadi. Tapi kata Anas bin Malik, semuanya itu masih kurang harumnya. Ternyata yang lebih harum adalah dari wangi aroma yang dikeluarkan, yang tumbuh dari tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung.